Orang ngerokok tuh yang pertama, yang kedua berani. Orang ngerokok tuh macam-macam. Wong itu berani ngerokok, betul. Berani apa Kiai? Berani ngutang. Langkah duit, utang. Yang ketiga, orang ngerokok tuh hebatannya umahnya susah kemasukan maling. Apa sebabnya? Watuk bae, watuk. Maling jam loro tekan nih wong enu watuk. Kata maling brengsek urung turu. Oh gitu. Yang keempat, orang merokok itu kehebatannya awet nom. Kalau pengen awet nom, perbanyak merokok sebanyak-banyaknya. Dijamin orang tua-tua. Kok bisa Kiai? Lah bisa, orang sebelum tua udah mati gitu. Lah NU dilawan. Sampun ge Kiai, capek nyong. Semenit maning. Kata yang merokok begini, yang ngerokok modar, yang nggak ngerokok juga modar. Mendingan ngerokok modar, pernah ngerokok begitu. Nah kalau kiai-kiai saya dulu di Jawa di mana mau orang NU, kalau nggak ngerokok nggak bisa ngajar, betul betul. Faslun furudul wudu'i seot. Itu yang ngomong terus NU apa Dudu sih? Jadi Indonesia sekarang jadi acuan dunia, alhamdulillah, karena punya NU. Makanya kemarin kita sepakat dengan NU dan Muhammadiyah. Lah anak kemarin sore Hizbut Tahrir, kawan-kawan ISIS, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah pengen ganti NKRI. Ente jasanya kapan untuk negara, kapan? Anak kemarin wingi nih NU dan Muhammadiyah langkai dulu adat NU, betul apa betul? Anak kemarin sore pengen ganti NKRI, asu temen dari kita ya. Tunjukkan mana khilafah yang ada di dunia, mana khilafah yang ada di Indonesia, di dunia mana? Sudah indah Indonesia, alhamdulillah NKRI, alhamdulillah. Karena yang menentukan para wali, para ulama, para kiai itu yang di Monas, tidak ada ulamanya, tidak ada ulamanya, tidak ada ulama KW. Suruh nasrib kaparo yukapiru kampretan, bagaimana sih? Saya tantang, kan saya adalah Jakarta menghadapi mereka. NU nggak boleh takut. NU baik, Indonesia baik. NU rusak, Indonesia rusak. Betul apa betul? Saatnya kita bangkit. Mulai hari ini bupati NU, gubernur NU, presiden cari. Nggak NU jangan dipilih. Apa sebabnya? Tahlil hilang. Lah kiai penghasilannya langka dari nek. Sudah saatnya kita harus fanatik terhadap NU. Gini apa nih? Karena mereka punya rencana tahun 2030 NU harus bubar. Karena kata Amerika paling susah menghancurkan Indonesia karena NU dan Muhammadiyah kuat. Timur Tengah hancur karena tidak punya ormas keagamaan. Indonesia 100 juta orang NU. Saatnya kita bersatu. 2024 nggak usah bingung, pilih calon presiden. Di antaranya siapa? Nyong, pantas orang jadi presiden. Selesai. Udah profesor, doktor, kiai, maning, betul-betul. Gak usah bingung-bingung. 2024 presidennya Nyong, selesai. Yang penting NU, segeblek-gebleknya wong NU. Itu yang ketawa begitu Rangda biasanya ya. Muhammadiyah pilih Muhammadiyah silakan, PKS pilih PKS silakan, betul apa betul? Wahabi milih Wahabi, kita NU wajib pilih NU demi keutuhan NKRI, karena NKRI harga mati bagi NU. Mumpung lagi ngelih jadi bebas ngomong. Ini rekaman jangan dijual ya, awas tetap buka, awas gitu.
Ini khusus NU, awas ke. Khusus NU, awas, hati-hati. Bagaimana kalau kemarin kalah? Nih, yang pegang sejarah. Ini juga kalau kemarin kalah nomor 1 di sini saya nggak datang, bener-bener. Untung aja Oli nih kan ya, Oli ya. Pokoknya kalau kalah tak sunati ketua PCNU, bener-bener. Mari, 2 member, langkai dulu ingat NU. Siapapun yang melawan NU mampus, betul. PKI, DITI, sekarang Wahabi, ayo. Makanya hati-hati pesantren, banyak pesantren Wahabi yang ada di Lampung, hati-hati. Pokoknya begitu masuk, celana ngatung, jenggotnya telu, wis lah. Bukan NU, sembayangnya bukan NU, walaupun gratis, tarik. Kita sekarang demi keutuhan NKRI, NU harus bangkit. Betul apa betul? Betul apa betul? Tugas NU yang kedua, himayatul bilad. Bagaimana Indonesia ini aman? Amin. 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 Bagaimana rakyat ngerti Pancasila? Bagaimana NU nggak pernah ngemis-ngemis, NU nggak pernah minta-minta, pakai modal sendiri. Sampai sekarang pemerintah belum pernah menggaji kiai NU. Betul apa betul? Camat digaji, bupati digaji, gubernur digaji. Kapan pemerintah menggaji kiai? Ayo jawab. Kami tidak pernah berontak, bikin proyek sendiri. Yang penting rakyat ngerti Pancasila, ngerti Undang-Undang 45. Caranya apa? Bikin proyek sendiri. Apa proyeknya kiai? Muludan, Isra Mi'raj, akhir sana, tahlilan, haul. Itulah proyek Nahdlatul. Dengarkan yang ngomong. Kata Wahabi, bid'ah muludan. Pret. Datanglah ke kantor PBNU, saya hadapi 5 anak muda cingkrang-cingkrang, dialog tentang ajaran NU. Sebab mereka jangankan NU dibunuh halal karena kita muslim. Itu namanya intoleran, yang tidak sepaham, pateni. Allah, intoleran, yang tidak sependapat, musuh. Itulah Hizbut Tahrir dan teman-teman. Saya biar tahu orang NU sini, nggih, yang tidak sepaham, halal darahnya. Makanya MK dianggap tidak sah karena Indonesia bukan khilafah. Polisi tidak dipercaya, tentara tidak dipercaya, DPR tidak dipercaya. Masya Allah, karena khilafah, togut. Kalau ada yang ngomong begitu, laporkan polisi, tangkap. Itu Hizbut Tahrir. Nah, kalau kita orang Indonesia tidak percaya kepada hukum yang di Indonesia, mau jadi apa? Kecurangan 12 truk tronton, gawane kapriben 12 truk. Uang NU harus pinter, jangan dibohongin. Kita harus pinter, betul apa betul? Demi keutuhan NK. Kiai NU, ulama NU, tuan guru NU pantang nyerah terhadap mereka yang anti NKRI. Karena hubul waton minal, itulah konsep Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa di dunia ini hancur-hancuran? Karena tidak punya konsep hubul waton minal. Sebelum merdeka kita sudah punya nyanyian Yahlal Waton. 1926 kita sudah mengeluarkan PBNU. Begitu 17 Agustus PBNU jadi. PBNU dulu namanya apa? Kantor Pusat NU, namanya Pengurus Besar Nahdlatul. Begitu merdeka dijadikan PBNU, apa itu? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Bukan itu kebaik, tidak. Karena itu wali-wali yang menciptakan. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, tolong catat. Jadi pengurus NU
atau tidak jadi pengurus NU, asal belain NU, dianggap santri Mbah Hasyim Asy'ari. Rumah tangganya kan tenang, sakinah mawaddah warahmah, meninggal husnul khotimah. Fatwa Mbah Hasyim Asy'ari. Mau jadi pengurus NU, orang jadi pengurus NU, melu NU. Muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Hanya dua ulama yang hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Ahmad, Mbah Hasyim Asy'ari. Itulah pendiri NU. Sanadnya sampai kepada Nabi besar Muhammad. Apalagi ibu-ibu yang goblok orang ngerti, kita memelu NU, melu NU. Kun aliman, jadilah orang alim. Nggak bisa jadi kiai au muta'alliman, jadi santri ngaji. Nggak bisa ngaji sudah tua au mustami'an, ngerungu pengajian. Nggak bisa juga karena sibuk au muhibban, seneng ning kiai, seneng ning ulama, amin, senang ning ustad, insyaallah masuk surga. Allahumma wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Jadi kiai susah, ora bisa ngaji, ora bisa talim, ora teka. Ning kiai musuhan neraka jahan. Asu najis mugoladoh, asu cinta ning kiai masuk surga, asu dagingnya haram, kulitnya haram, tulangnya asu, seneng ning kiai masuk surga, asu. Apalagi nyong, asunya Ashabul Kahfi namanya Kitmir. Semua najis, demen ning kiai mancing sur. Nggak usah ikut kiai-kiai yang ada di Monas, ikut saja kiai yang ada di kampung kita. Sebab kalau kita mati, yang nahlili bukan kiai Monas, tapi kiai yang ada di sini. Ngelih jadi nyong. Enak haji sih anak kue nih, anak banyu nih. Lah nyong banyu doang, masya Allah. Kue nih langka kapriben iki panitia, masya Allah. Enakan jadi ibu anak kue nih ya. Lah nyong banyu doang kapriben. Nginum maning lah. Saya ingat sama Gus Dur, begitu dialog kata Gus Dur begini, Kiai, kalau dialog dengan Wahabi nggak usah pakai Quran hadis, walaupun kalah nggak bakalan nyerah, karena dia punya misi dari Yahudi Amerika melalui Saudi Arabia. Maka sekarang terkenal bahwa pengirim teroris terbesar di dunia adalah Saudi Arabia. Tolong catat. Datang ke kampung-kampung mengharamkan muludan, mengharamkan Isra Mi'raj, betul-betul. Ziarah kubur musyrik, halal bihalal musyrik. Pokoknya NU itu kafir kabeh. Setan kata saya. Anak kemarin sore melawan NU, langkai mayat NU. Ayo kata saya begini. Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yu'akkir kabirona wa lam yarham sogirona. Bukan termasuk umatku anak muda yang tidak sopan kepada orang tua yang tidak sayang kepada anak muda. Wahai anak muda, dengarkan saya ngomong. Saya dulu pernah jadi ente anak muda, tapi ente belum pernah ngerasain tua kayak saya. Kenapa NU bikin muludan, bikin tahlilan, bikin Isra Mi'raj, nuzul Quran haul? Dengarkan saya ngomong. Kata saya, warna kutang boleh berbeda, tapi kan isinya sama. Warna kutang boleh berbeda, tapi isinya, warna kutang hijau, kuning.
tapi isinya apa itu Kiai? Warna kutang tuh muludan, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, haul, itu kan warna kutang. Isinya sama, ya sama. Peringatan Maulid, mari kita buka dengan surat Al-Fatihah. Haram apa disuruh? Jawab. Peringatan Maulid, mari kita baca sholawat. Haram apa disuruh? Peringatan Maulid Nabi, ada yang nyumbang untuk kue, untuk taruh, untuk amplop kiai. Haram apa boleh? Setelah itu ceramah, mauidhah hasanah, ngaji seperti ini. Haram apa boleh? Kemudian ditutup dengan doa. Haram apa boleh? Mana peringatan Maulid Nabi yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi? Nggak bisa jawab, tak taboki satu persatu. Itulah namanya Islam Nusantara. Setan Islam di ini harus ngerti, betul apa betul? Makanya NU sekarang ini ada NU Ahli Sunnah Wal Jamaah ala Nahdlatul, karena banyak orang ngaku ahli sunnah wal jamaah, muludan ora, tahlilan ora, haul ora, kita akalin maning, namanya Islam Nusan. Lah NU dilawan. Apa itu Islam Nusantara? Yang pertama, mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil lakum dinukum la ikraha fiddin. Lihat Indonesia aman. Betul apa betul? 6 agama diakui, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aman. Saya tanya, Gus, kenapa sih sampean sama Kristen akur, sama Hindu akur, sama Buddha akur? Waktu hidup dulu saya tanya, saya kan sekretaris beliau 15 tahun. Itu kan ajaran Nabi, ajaran Allah, lakum dinukum. Kata Nabi, kalau ada Kristen dekat kita baik, kita musuhin dia, sama dengan musuhin aku, kata Nabi. Kecuali kalau Kristen datang ke kita bawa Indomie, bawa Supermi, ngajak masuk Kristen, pateni saat itu juga. Betul apa betul? Namanya kafir harbi. Indonesia ini gara kesepakatan 6 agama kompak, jadilah NKRI, lakum dinukum. Kiai-kiai tidak boleh maksa orang Kristen masuk Islam, nggak boleh. Islam ini agama mahal. Kata Gus Dur, dia jadi Kristen Allah yang nyuruh, dia jadi Katolik Allah yang nyuruh, dia jadi Buddha Allah yang nyuruh, dia jadi Hindu Allah yang nyuruh, kita jadi orang Islam Allah yang berikan hidayah. Betul apa betul? Itulah Islam Indonesia. Betul apa betul? Kata Gus Dur, untung ada mereka, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Kata Gus Dur ini memang gak bagus. Nah kalau nggak ada mereka, neraka siapa isinya? Jangan direkam, awas tetap bukik. Kalau orang Islam dijamin masuk surga semua, alhamdulillah. Walaupun nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak puasa, walaupun korupsi, walaupun zina, walaupun mabok, asal tidak punya dosa syirik, insya Allah suwe-suwe masuk surga, suwe-suwe. Itulah Islam NU. Makanya kita dengan Kristen aku, dengan Hindu baru saya termasuk tim kerukunan umat beragama. Tidak ada di dunia seakur Indonesia. Terus apa terus? Untung ada muludan, untung ada. Kalau langkah mulud, langkah akhir sana, langkah Isra Mi'raj, nyong dari mana amplopnya nyong. Kecuali sekarang punya wakil presiden, amin. NU kuat, punya wapres, DPR PKB-nya kuat, beres NKRI utuh. Yang kedua, kehebatan pesantren Arifan Biasri. Di sini nih bahasa Arab bisa, tahu sorab bisa, Quran bisa, tajwid bisa, hadis bisa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, komputer, IPA,
biologi apa yang tidak ada di sini? Di sini bayaran sebulan berapa sih kiai pesantren? Berapa? Ya Allah, 350. Kalau bukan rahmat Allah bubar ini pesantren. Pantesan gurunya kakang lemuk kurus kabeh. 350 makan dapat kiai, dapat. Ya Allah, makan pindo, ilmu loro, kamar oli, listrik gratis, 350. Untung kiai nek urip. Kalau bukan barokah dari Allah, bubar. Tanyakan besok kiai 2 juta. Insya Allah pesantren langsung bubar kiai. Saya ini orang pesantren dari kecil. Abah saya sudah ngomong, intang surullah yang surkum. Wasabit akdamakum, punya santri 1000, paling yang bayar cuma 300, tapi urip kabeh. Allah. Pesantren tidak bisa dihitung pakai matematik, pesantren tidak bisa dihitung pakai akal, tapi barokah. Lu pikir di sini coba TK, MI, MTS, Aliyah 350.000 makan dap. Jujur, bu, ibu sekali makan berapa anak di rumah? Cukup nggak? 15.000. 20 ya? Sekali makan 20. Berarti kalau sehari semalam makan 2 kali berarti berapa? Berapa? 40. Sehari 40.000. Sekarang kalikan sebulan 30, berarti 4 kali 3 1 juta. Berapa tuh? 2 untuk makan saja, untuk makan. Itu kalau anak di rumah. Yang kedua, sekarang kalau sekolah pulang pergi, ongkos cukup nggak sehari 10.000? Nggak cukup ya? Berapa kira-kira? Taruh udah 20.000, berarti 1 bulan sudah berapa tuh? 600, udah 1.800.000. Betul apa betul? Itu kalau pulang pergi, betul apa betul? Sekarang nguyuh di terminal, nguyuh sekali nguyuh 5.000, 4.000. Ngising 4.000, berarti nguyuh karo ngising berarti 8. Nah, sekarang anak ibu di pesantren nguyuh sehari 20 kali, udah berapa itu duit-duit? 2.500.000. Betul apa betul? Ilmu dapat, ngaji dapat 350, mestinya 2,5 juta. Tolong jawab. Mari kita berpikir. Belum pusingnya di rumah. Kiai nggak minta, tapi minta kesadaran. Masa 350 mangan pindo, nguyuh oli, belum ngontrak di Jakarta, ngontrak semeter karo meter 750 sebulan, berarti 4 juta. Pakai akal. Tapi rahmat Allah tidak bisa dipakai akal. Bisa ngebangun pesantren terus berjalan, bahkan bikin kampus. Tidak yakin adanya rahmat Allah. Itulah NU dari dulu. Muhammadiyah pantas kampusnya banyak. Zaman Orde Baru Muhammadiyah terus-terusan. Kalau NU saja kita bangkit sekarang NU. Betul apa betul? 100 juta ngurus NU. Makanya tugas NU sekarang 3. Yang pertama pendidikan, yang kedua ekonomi. Betul apa betul? Yang ketiga dakwah, kesehatan, sosial ke masyarakat. Itulah tugas NU sekarang. Sebab kalau NU kaya, Indonesia akan berkah. Karena yang miskin orang NU. Karena sejak zaman Orde Baru NU nggak pernah dapat apa-apa. Itu yang tertawa perawan apa janda? Pantas suaranya sember ya. Biasanya anaknya wis wolu biasanya.
Bangkit NU, bangkit. Dari dulu NU seperti daun salam. Tahu daun salam tahu? Ibu tahu daun salam? Arab nyayur, cari daun salam. Begitu sayurnya matang, yang pertama dibuang apa tuh? Daun salam. Dari dulu NU berontak, NU tampil, PKI tampil, semua tampil. Begitu merdeka, tenang, NU tidak pernah dapat apa-apa. Besok pemilihan bupati NU, pemilihan gubernur NU, betul. Pokoknya nyong NU. Selain NU jangan tersinggung karena saya dari Jakarta ngomong tentang NU. Kalau ngaku NU tidak milih NU, mati jangan ditahlili, buang aja di sungai, betul. Dia ngomong NU apa bukan tuh? Giliran mati kiai diundang kon tahlil kon dikir, giliran pilkada pilgub pil bupati orang nurut ning kiai asu temen dari kita. Coba tadi saya dikasih makan dulu nggak begini saya masa. Wahai santri Hidayatul Mubarak dan santri-santri NU di mana-mana, tujuan Wali Songo mendirikan pesantren agar santri-santri alumni berakhlakul karimah. Tolong catat. Tujuan pondok pesantren NU tamat dari pesantren punya akhlak yang bagus, nggih. Nggih. Pesantren NU bukan melahirkan bupati, gubernur, politisi, PKB, presiden, tidak. Tujuan NU punya pesantren agar alumni pesantren tamat dari sini punya akhlak yang bagus, ibadah yang cakep, cinta tanah air. Itu tujuannya. Begitu tamatan pesantren jadi bupati, alhamdulillah. Begitu tamatan pesantren jadi gubernur, alhamdulillah. Begitu tamatan pesantren jadi wakil presiden, alhamdulillah. Tapi mereka punya akhlak yang baik. Sekarang alumni pesantren bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, jadi presiden, jadi apa saja bebas. Bangga jadi santri, wahai santri NU, bangga, ngira bangga. Apalagi NU 100 juta bersatu, yes. Tidak bisa mengalahkan kekuatan NU asal bersatu. Jangan pecah belah. Ciri-ciri NU apa tuh kiai ya Pak? Ciri NU doyan muludan, nggih. Doyan tahlilan, nggih. Terawihnya 23 rakaat dengan witir, nggih. Doyan ziarah kubur, itu NU, nggih. Subuhnya kunut, itu NU. Di sini kalau subuh kunut apa boten? NU berarti. Doyan tahlil apa boten? NU. Terawihnya pinten rakaat? NU. Muludan, doyan muludan, itu NU. Berarti sedulur karo nyong ya. Berarti nggak usah ngamplopin karena kita pada wong NU nggih. Ikhlas kiai ikhlas. Kesolehan saya nggak ada amplopi, wallahi ikhlas karena kita sama-sama NU nggih. Cuman pulang nyong digebuki bojoku. Dari mana Kang ceramah? Di mana kesolehan? Amplop di ikhlas nok. Kata istri saya, ikhlas emang anak sirah kenyang dikasih makan ikhlas. Daripada saya ribut dengan istri saya, mendingan saya ribut dengan kesolehan malam ini juga. Ya NU sih ya NU, amplop sejen mani. Terakhir, nanti haji kita ketemu nggih. Jabatan saya ini banyak ya. Yang pertama diantaranya Ketua Umum Haji seluruh Indonesia. Ini nyong.
Makanya dia kalau ketemu di Mekah saya diem aja, berarti uang saya habis, kudu ngerti itu. Bersyukur nggih jadi haji nggih, dosa habis nggih. Mudah-mudahan hajinya selamat, pulang pergi selamat, memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita pun insya Allah yang sudah atau yang belum haji mudah bisa pergi haji. Al-Fatihah. Terakhir, kehebatan pesantren yang ketiga, mendidik santri menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Pondok pesantren adalah merupakan lembaga kaderisasi pemimpin yang akan datang. Sehari-hari beda suku, sehari-hari beda keluarga, sehari-hari beda karakter. Nanti begitu jadi pemimpin sudah tidak heran karena dididik di pesantren. Jangan takut, lembaga yang terindah pondok pesantren. Yang terakhir, yang keempat, pesantren melahirkan tenaga kerja sendiri. Tidak ada santri nganggur, tidak ada. Betul apa betul? Tidak ada alumni pesantren nganggur, tidak ada. Bahkan sekarang Ki Ma'ruf Amin punya tugas namanya bagus. Apa itu bagus? Santrinya bagus tapi pinter usaha. Alhamdulillah. Rasulullah punya sahabat ribuan, tapi 4 yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Ini contoh buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kalau di Indonesia NU punya 4 karakter seperti 4 sahabat NU maju. Yang pertama harus ada ulama. Siapa ulamanya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak cukup ada ulama, harus ada pemerintah, pemimpin. Siapa itu? Umar bin Khattab, yang tegas, disiplin, iman takwanya mantap. Jangankan orang, setan ketemu Umar wedi. Tapi sama istrinya takutnya luar biasa. Sahabatnya ngadu, ya Amirul Mukminin Umar, saya ribut dengan istri Nyong, gelas dibanting, piring dibanting, gimana caranya menurut sampean ya Umar? Boro-boro nasi can sampean, Nyong juga begitu. Umar, tidak cukup ada ulama, tidak cukup punya kita wapres, tidak cukup punya bupati, tidak cukup punya gubernur. Satu lagi, siapa? Orang kaya dermawan. Siapa itu? Utsman bin Affan. Utsman tidak perlu ikut perang Badar, cukup uang dan untanya, selesai. Inilah yang sedang diciptakan oleh NU. Harus ada usahawan. Makanya kita punya program nanti ekonomi syariat berbasis pesantren. Nanti pesantren bikin Bismillah Maret, Alhamdulillah Maret, Alhamdulillah. Direkturnya Haji Samsudin. Begitu sekarang ini Direktur Ramayana Cengkrongseng, Direktur Matahari Malingseng siang-siang, Direktur Giant Cancebok, satpamnya Samsuri, tukang parkir Abdur Rojak. Saatnya kita NU bangkit. Betul Pak? Betul. Kuasai ekonomi, berbasic pesantren. Itulah konsep kita 5 tahun ke depan. Betul Pak? Betul. Siap-siap kiai, kita bikin khusus ekonomi basic pesantren. Semua santri belanja ke situ, wali santri belanja ke situ, masyarakat belanja ke situ. Untungnya untuk apa? Bangun pesantren. Tidak cukup pada ulama, tidak cukup pada Abu Bakar, tidak cukup pada Sayyidina Umar, tidak cukup pada Sayyidina Utsman. Satu lagi, anak muda, militan, wawasannya luas, punya konsep masa depan yang hebat. Ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Siapa? Sayyidina Ali. Bapak-bapak, ibu-ibu sadar kita suatu saat akan mati. Betul Pak? Betul. Cepat atau lambat kita akan mati. Siapa akan melanjutkan kita? Anak-anak yang sedang mondok. Kalau bapak ibu sholat, ibunya sholat, bapaknya sholat, punya anak 3 sholat semua. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, punya anak 3 ngaji semua. Begitu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, berarti Islam di turunan kita masih awet, karena anak kita masih ngaji, masih sholat, bersyukur kepada Allah. Sekarang bapaknya ngaji, ibunya ngaji, punya anak 5 nggak ada yang bisa ngaji. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anak 3 nggak ada yang sholat.
Begitu bapaknya mati, ibunya mati, praktis agama diturun itu habis. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sadar atau tidak sadar kita akan mati. Siapa menerusnya? Anak-anak yang sedang mondok. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang untuk harapan pemimpin yang akan datang. Kalau masalah mati nyong melu bae, yang penting masuk surga, amin. Mau ibu duluan silahkan, nyong belakangan, nyong nurut. Atau saya belakangan, bapak-bapak duluan silahkan. Tapi nyong tetap belakangan. Sebab apa? Camat meninggal gantinya gampang, carik meninggal gantinya gampang, bupati meninggal gantinya gampang, presiden belum meninggal rebutan nyalon presiden, betul betul. Kiai meninggal angel gantinya. Buru-buru nyari ganti kiai, nyari imam masjid angel, betul betul. Imamnya sakit main dorong-dorongan, tuh masjid sampean belum pernah ngimami baca surat keder, inna toina kal kalsar fasoli li rabbika wanhar, inna kata makmum innalillahi bah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata makmum modar nyongke. Akhirnya santri jangan takut, kita bangga jadi santri, sekarang jadi wapres, amin. Kata Ki Ma'ruf amin, sekarang wapres sudah tua, nanti 5 tahun akan datang kalian yang NU muda jadi pimpinan, amin. Sebab kalau NU yang mimpin, NKRI utuh, Pancasila utuh, karena NKRI harga mati bagi Nahdlatul Ulama. Yang kedua, bapak ibu, yuk masukkan anak ke pesantren. Kalau pesantren kurang bagus, tanya kiai, kenapa kurang maju? Oh, kurang duit, kasih duit. Kiai kok perguruannya kampusnya kurang bagus, kurang duit, nyumbang. Apalagi bapak ibu anak sudah nikah semua, punya tanah 7 hektar, jual 1 hektar, wakafkan untuk pesantren, surga udah ngenteni. Kita kaya mati, cuman bawa 2 meter sedulur, betul betul. Kalau anak kita benar, kalau anaknya orang benar, dijual, kita babak belur di kuburan. Kita belain anak mati-matian, belain keluarga mati-matian, kita mati, apa yang kita bawa? Akhirnya dalam sujud terakhir sholat sunnah, doakan guru-guru kita, amin. Doakan anak-anak kita, doakan para pemimpin bangsa kita, cari camat, bupati, gubernur, presiden. Haram mencaci maki pemerintah, menurut NU haram. Kata Nabi, jangankan pemerintah kita sholat, enggak sholat saja tidak boleh dia caci maki. Kecuali kalau gubernur kita, bupati kita ngelarang ngaji, ngelarang sholat, ngelarang pesantren, baru kita gebukin. Kita mendoakan pemerintah dapat pahala. Allahumma, jangan ikut Hizbut Tahrir, jangan ikut ISIS, jangan ikut Al-Qaeda, jangan ikut Ikhwanul Muslimin. Pemerintah kita dianggap togut. Jangan melu-melu. Mendoakan pemerintah kita dapat pahala dan ibadah, betul betul. Doakan Pak Camat biar rezekinya berkah, amin. Panjang umur sampai hari kiamat, kita mati tinggal camat aja karo istrine, langsung jadi gubernur Lampung, tapi rakyatnya setan kabeh. Doakan carik, doakan lurah, doakan camat, doakan bupati, doakan presiden, doakan negara, pahala yang ngalir. Bagaimana kalau Indonesia kacau, mana mungkin bisa ngaji seperti ini, betul apa betul? Indonesia tuh bebas ngaji sampai subuh bebas. Saya sering ke Malaysia, di gedung jam 10 tutup. Di Indonesia Masya Allah jalan ditutup untuk pengajian. Sebelum adzan ada Quran, ada tarim, bebas ngaji di mana saja bebas.
kritik pemerintah bebas. Negara mana yang hebat daripada Indonesia? Apa kata Hizbut Tahrir? Togut. Pemerintah sekarang togut, menghina Islam. Asu temen, mengkriminalisasi ulama Habib, si semit Habib, bukan karena ceramah di penjara, karena gebugin anak buahnya loro setengah mati. Rizik kabur duluan, datang ke Indonesia. Rizik hadapi tuntutan. Kenapa kabur? Betul. Lihat Basir, tangani sendiri di penjara. Lah Rizik di Mekah ngacak-ngacak Indonesia, cabut warga negaranya. Jangan takut kita negara, betul apa betul? Cuman satu Rizik, kenapa kita harus takut? Datang dong ke Indonesia, hadapi permasalahan. Pendiri FPI ini saya, tapi bukan kayak sekarang. Kenapa sekarang FPI gabung sama Wahabi? Ingat, membela negara adalah ibadah. Hubbul watan minal. Kalau cari negara paling indah di dunia, Indonesia. Ada reuni 212, boleh di Monas. Di Mekah mana ada reuni perang Badar? Nggak ada. Sampai si janda Nena Warisman ngedoanya salah, ya Allah ya Rabbi, kalau nomor 2 tidak terpilih jadi presiden, saya khawatir di Indonesia nggak ada yang menyembah engkau. Pret. Emang kami NU dianggap apa, janda? Jangan dibohongi. Kalau ada masalah datang ke kiai, nggih. Ibu-ibu suaminya mati, datangnya kemana? Ke kiai apa ke camat? Ke kiai. Sholat jenazah, camat ada, carik ada, kiai belum datang. Berani nggak camat ngimamin sholat jenazah? Nggak berani. Walaupun bisa, jangan camat. Ini rezeki kiai, jangan macam-macam ini, Mas. Udah gaji dapat ngimamin jenazah lah. Oh lah kita kiai lah kabel mani. Mari kita bersatu, ulama dengan Umar, kita kompak mempertahankan NKRI. Betul apa betul? Itulah NU, ahli sunnah wal haram. Mendoakan pemerintah jelek haram. Justru mendoakan pemerintah dapat pahala. Kalau bupati salah, gubernur salah, jangan didemo, datang ke kantornya. Pak Bupati, kebijakan ini kurang bagus, harusnya begini. Datangi. Mana sih persoalan beres yang bisa selesai dengan demo, mana? Datang silaturahmi demi keutuhan NKRI. Mudah-mudahan wonten manfaatnya nggih. Jadi kehebatan pesantren yang pertama mewakili orang tua yang tidak ngerti agama, nggih. Yang kedua, bahasa Arab ada, agama ada, umum ada. Alhamdulillah. Silakan bapaknya luru duit, ibunya ngurus rumah tangga, titipkan anak pesantren, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hajinya berkah, nggih. Mudah-mudahan doakan bisa pergi haji semua. Ibu pengen lu nggak haji, pengen. Ada uangnya ada. Pengen duitnya langka. Nanti juga ada. Allahumma doakan pesantrennya, doain ulamanya, doain kiainya, doain pemerintahnya. Sujud terakhir doain negaranya, ya Rob. Berikan keberkahan kepada Indonesia yang kami cintai. Mudah-mudahan Indonesia tercapai negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Siapa saja orang Indonesia yang ingin merubah NKRI jadi khilafah, ya Allah sadarkan, berikan hidayah atau mampuskan ya Allah demi keutuhan NKRI. Mudah-mudahan kiai-kiainya panjang umur, berkah semua, santrinya berkah semua, dapat ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Anak-anak perawan yang belum dapat jodoh, mudah mendapat jodoh. Anak lanang yang belum pernah kerjaan, mudah dapat kerjaan. Yang punya utang, mudah-mudahan bisa melunasi utang. Yang mau ngutang, mudah-mudahan banyak yang ngutangi. Hari ini kita kumpul di sini, mudah-mudahan nanti di surga ketemu Rasulullah. Al-Fatihah.
Mari sama-sama ikuti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha Ibadallah, rijalallah, agituna li ajlillah, wa kunu aunana fillah, asyanallah bifadlillah. La ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimika sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salama fid din wad dunya wal akhirah, wa ziyadatan fil ilmi, barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa najata minan nari wal afa indal hisab hisaba yasira. Allahumma barik lana fi awladina, wa barik lana fi rizqina, wa barik lana fi ilmina, wa barik lana fi ma'ishatina, وبارك لنا في مهددنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في بلدنا Indonesia برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan keberkahan kepada kami ya Allah, berikan keberkahan kepada keluarga kami ya Allah, berikan keberkahan kepada anak keturunan kami ya Allah, berikan keberkahan kepada para pesantren yang kami cintai ya Allah, berikan keberkahan kepada Indonesia negara kami yang kita cintai ya Allah. Turunkan barakah dan rahmat kepada negara yang kami cintai ini. Jadikan negara kami yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Rabb, dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, orang tua kami, para pemimpin bangsa kami, baik dosa besar ataupun dosa kecil ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, terutama jamaah haji. Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, pulang pergi selamat, memperoleh yang haji yang mabrur dan mabrurah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tetapkanlah iman Islam kami ya Allah, tetapkanlah iman Islam kami ya Allah, tetapkanlah iman Islam kami ya Allah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah, masuk surga bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan doa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal matur suwun. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Meningkat acara yang terakhir yakni penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikianlah tadi rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga acara yang telah kita lalui ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya kami selaku Muqassimul Awqat pada acara ini mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.